Nah, teman-teman dan Bapak Guru, sebelum memulai pembelajaran kita, mari kita bersatu dalam doa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Kau masih melindungi kami sampai pagi menjelang siang hari ini. Kau masih beri kami napas kehidupan, Tuhan. Sebentar lagi kami mulai pembelajaran fisika kami, Tuhan. Berkatilah Bapak yang akan mengajari kami. Kau berikan dia hikmah hingga berkat untuk mengajari kami, dan pembelajaran yang akan diajari Bapak ini dapat kami terima dengan baik, dan berkati jugalah kami supaya bisa menerima pembelajaran dengan baik. Inilah doa anak-Mu, dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Iya, amin ya. Terima kasih ya kepada Stefanus. Berarti nanti perempuanlah yang menutup doa ya. Nah, oke. Informasi ada yang mau Bapak sampaikan. Yang pertama ini, kemarin kan sudah banyak Bapak kirim soal-soal ya. Soal itu sekaligus kisi-kisi nak ya. Kalian bahas itu ya. Jadi soal ujian kita ada 30 soal nanti. Ada sekitar 3 bab. 3 bab. Jadi hari ini bab yang terakhir ya. Untuk masuk ujian palingan 5 soal. Dan sangat gampang ya, materinya gampang ya. Tinggal masukkan ke rumus, ingat Pitagoras, selesai dia. Ada rumus cepatnya. Kalau kalian sudah bimbingan pasti dikasih itu rumus cepatnya. Teori relativitas Einstein. Nggak nyampe dia 1 menit menjawab soal itu. Ada ya. Nah oke, itu dia. Satu, ini masuk Nathanael. Nah oke, yang kedua. Ke toilet dah, Pak. Ya. Mesti ke toilet dah, Pak. Oke, boleh. Iya. Yang kedua, selamat kepada yang ikut peserta jalur undangan ya, selamat ya. Jadi Anda berdoa nak ya, kalau bisa sampaikan kepada orang tuamu apa yang menjadi pilihanmu, cita-citamu Anda sampaikan nak. Kalau bisa kepada pendeta atau kepada pastor disampaikan, biar didoakan nak. Ya. Kenapa Anda bisa lolos nak menjadi jalur peserta undangan? Karena Tuhan izinkan. Dikasih izin sama kalian nak untuk mengikuti itu. Nah, sekarang bagi yang tidak ikut nak, bagaimana? Jangan berkecil hati nak. Karena Tuhan juga izinkan Anda tidak ikut di situ nak. Kalian harus kenal ada 4 kan? Yang pertama jalur undangan. Jalur mau ke masa depan itu kan ada di situ dia nak. Ada jalur undangan. Yang kedua ada jalur mandiri. Yang ketiga UTBK. Yang keempat ikatan dinas nak. Jadi yang tidak lolos peserta undangan, Anda jangan berkecil hati. Anda banyak berdoa nak, banyak berdoa dan berlatih. Itu dia. Karena harus seperti itu perjuangannya, jalan hidup ya. Anda mandiri, ikatan dinas, mainkan aja. Ikuti aja prosesnya. Jangan langsung menyerah. Oke, semangat IPA 7. Yakinnya Bapak ini semua. Ya. Oke ya. Nah, itu dia. Oke, baiklah. Ini hari ini kita mau masuk ke oke, Bapak buat dulu ini. Hari ini kita masuk lanjutan materi nak, ya. Ini kita akan masuk ke lanjutan materi. Jadi materi kita hari ini singkat-singkat ini semua nak. Ya, ini singkat-singkatnya kita ini semua. Karena di sini nggak perlu Anda belajar terlalu keras. Ini dia. Ya. Kita materinya ini. Oke, iya. Kita buatlah dengan waktu yang singkat ini ya. Hari ini kita masuk teori relativitas. Relativitas ini ya. Teori Einstein ini nak ya. Ini adalah teori yang membuka ini. Apa namanya? Rahasia alam semesta ya. Iya, ini teknologi. Semua teknologi lahir dari sini. Untuk SMA namanya teori relativitas khusus ya. Kalau teori satu lagi teori relativitas umum. Itu untuk teknologi. Ini dia. Nah, oke, biar kita mulai. Nah, perhatikanlah anakku. Nah, apa maksudnya teori relativitas? Artinya ini semua dalam hidup ini relatif. Nah, seperti yang Bapak sampaikan tadi di awal. Siapa yang lolos jalur undangan belum tentu lebih sukses yang tidak lolos. Ada prosesnya jalan Tuhan dibuat semua. Jadi sama dengan ini, semua ternyata relatif nak ya. Relatif, apa yang ada di dunia ini relatif. Nah, itu dia. Nah, ini ya, bermasuk kita ke bagian ini. Masuk si Esther. Nah, hari ini kita belajar fisikanya kuantum nak. Tadi kan relativitas Einstein. Yang kita belajar ini semua beraroma kuantum. Kuantum ini apa? Sudah kita bahas kemarin, itu adalah
paket-paket energi. Manusia sudah bisa melihat apa yang ada di dalam cahaya matahari. Ini, iya, itu dia, nak. Padahal kita nggak bisa melihat secara langsung, kan? Sinar matahari itu kayak mana? Nggak nampak dia. Tapi kalau menggunakan fisika kuantum, manusia sudah bisa lihat, nak. Jadi apa yang lebih kecil dari proton, apa yang lebih kecil dari atom, manusia sudah bisa lihat. Sudah bisa mereka lihat, nak, ya. Ada alatnya ini, lengkap semuanya, spektrometer, bisa dilihat, nak. Ya. Nah, ini kuantum inilah yang dipakai untuk teknologi modern, super modern. Apa contoh ininya, Pak? Apa contoh teknologi kuantum? Namanya komputer kuantum. Udah tahu kalian ya, komputer kuantum ya? Lebih canggih, 10.000 kali lebih hebat dari Pentium sekarang, Pentium 4 ya. Nah, itu dia. Dan banyak lagi. Apalagi contoh teknologi kuantum ini, robot ya, laser ya, ini banyak kali, sangat banyak ini teknologinya. Nah, apa yang kita pelajari? Ini ada waktu, panjang, masa. Apa maksudnya ini, Pak? Waktu. Kita akan belajar nanti tentang ada waktu, nak, ya. Tentang siapa yang lebih muda, siapa yang lebih tua. Ini. Kenapa Tuhan itu bisa awet muda? Ini dia. Ya. Kenapa Tuhan itu nggak bisa kelihatan? Kita pelajari di panjang. Kenapa Tuhan itu selalu kekal masanya? Tuhan itu nggak berkurang masanya, nak. Nggak capek dia. Energinya besar, nak. Ini dia ya. Nah, ini mau kita bahas. Nah, yang pertama itu kita lanjutkan. Yang pertama, sebelum Bapak masukkan ke teori ini, ingat, materi ini sangat mudah. Anda cukup kuasai rumusnya dan masukkan Pitagoras. Sudah cukup. Ini nggak rumit. Ini. Ini dia, transformasi Galileo. Galileo ini melihat ini, mencoba mencari rumus, nak. Rumus perpindahan ya, transformasi, perubahan ya, dari benda yang bergerak sesuai dengan kerangka acuannya. Ini dia. Dibuat dia di sini ya. Ini nggak pernah keluar di ujian, nak. Transformasi Galileo ini. Ini hanya untuk menemukan rumus. Ya. Apa rumusnya? Ini dia. Katanya kalau kecepatan itu adalah turunan pertama dari posisi. Itu dia. Jadi kecepatan itu adalah perubahan posisi dalam selang waktu tertentu. Itu dia ini. Jarang ini keluar ya. Kalau percepatan itu apa? Adalah perubahan kecepatan, nah, terhadap waktu. Ini nggak pernah ditanya dalam ujian ini. Hanya sekedar aja. Ya, tapi perlu Bapak sampaikan. Nah, inilah dia intinya, anakku ya. Nah, ini sesuai dengan judulnya teori relativitas khusus ya. Nah, jadi Einstein bercerita tentang ini. Ada dua hukum yang dibuatnya. Yang pertama ini. Hukum pertamanya katanya hukum fisika itu berlaku untuk semuanya. Hukum fisika itu berlaku untuk semua ini. Bentuk persamaan. Itu dia. Dengan kecepatan tetap ini ya. Terhadap satu sama lain. Ya. Jadi terhadap acuannya. Ada acuannya tadi. Jadi sama. Hukum fisika berlaku. Yang kedua itu kecepatan cahaya berlaku untuk semuanya sama. Nah, ini dia. Berapa kecepatan cahaya di rumah Stefanus sama dengan di Stoda. Nggak ada bedanya. Sama semuanya di alam semesta ya. Kecepatan cahaya itu sama. Berapa kecepatan cahaya? 300 juta meter ya. 300 juta meter per sekon. Atau 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, itu dia, nah. Itulah kecepatan cahaya. Dan itulah kecepatan Tuhan, nah. Itu dia. Jadi nggak ada yang bisa melihat Tuhan karena kecepatannya sangat tinggi. Itu dia ya. Itu dia. Oke, ini contohnya. Jadi penjumlahannya ada dua. Jadi kata Einstein di dunia ini ya, katanya manusia ini berlomba menciptakan benda yang bisa bergerak mendekati cahaya. Jadi kalau cahaya matahari itu tadi kan 300 juta meter. Jadi manusia mencoba membuat benda yang bisa bergerak mendekati itu, nak. Kira-kira gitulah ini nanti, nak ya. Itu dia. Jadi manusia mencoba, makanya lahir pesawat supersonik. Pesawat supersonik itu, nak ya. Pesawat ruang angkasa, itu kecepatannya luar biasa, nak ya. Itu dia. Jadi manusia mencoba membuatnya. Ini dia eksperimen paling kecil ya. Kata Einstein ada dua penjumlahannya. Ini namanya klasik, nak. Ini biasanya hanya soal UN. Ini biasanya, ini namanya klasik. Ini model klasik. Ada dua penjumlahan, ada klasik, ada modern.
Kalau dia klasik, ini katanya kecepatan cahaya ini bisa lebih dari kecepatan benda, bisa melebihi kecepatan cahaya. Itulah ngerinya, nak. Bisa benda melebihi kecepatan cahaya, berarti udah dewa ini. Nah, itu dia. Itulah bendanya, katanya. Kata klasik seperti itu. Nah, kata modern nggak boleh, kata Einstein nggak boleh. Ini modern tadi. Ini kata Einstein. Nah, ini Einstein yang bilang, Einstein ya. Kata Einstein nggak boleh lebih hebat dari cahaya, nak. Nggak boleh. Yang paling besar itu seperti cahaya itu aja. Einstein lah ini. Ini kata Einstein, nak. Jadi kalau dimasukkan rumus ini, nggak akan pernah jawaban benda itu lebih dari C. C ini maksudnya apa? Apa C ini? 3 kali 10 pangkat 8, nak. Jadi kata Einstein nggak boleh kecepatan benda itu atau kecepatan manusia itu lebih dari 3 kali 10 pangkat 8. Nggak boleh. Paling besar itu 3 kali 10 pangkat 8. Tapi kata klasik boleh. Dan itu nggak benar ya. Nggak ada yang bisa melebihi kecepatan cahaya. Nanti terakhirnya jadi Tuhan dia, nak. Nah, oke, itulah dia penjumlahannya. Oke, yang kedua ada teori aneh lagi. Teori aneh ini apa maksudnya, Pak? Masa matahari katanya, cahaya matahari itu ada yang membawanya, nak. Ada perantaranya. Namanya ether. Jadi ini eksperimennya aneh-aneh. Jadi cahaya matahari itu sampai ke bumi nggak ada yang bawa. Nah, dia terjadi secara alami. Bukan karena ada yang membawa. Ya, oke. Itu dia. Jadi ether itu nggak ada ya. Katanya ada ether yang membawa matahari. Nggak benar ya. Dia ahli kimia ini. Ternyata enggak ya. Kemudian ada Lorentz. Lorentz inilah yang menyebab inilah yang dipakai oleh Einstein nanti, nah. Apa yang dipakainya? Ini tetapan transformasi, tetapan perubahannya ya, tepat berapa tetapannya. Ini nanti dipakai untuk hitungannya. Ini dia. Ini dia ya, itu tetapannya. Kapan positif, kapan negatif, Pak? Positif itu kalau dia dua benda itu saling berlawanan ya. Kapan dia negatif? Kalau saling satu arah. Itu dia. Nah, itulah contohnya. Jadi ini jarang di ujian. Ini jarang di ujian. Ya. Jadi Pak yang masuk di ujian yang mana, Pak? Ini dia. Nah, inilah materi yang paling intinya. Kalau ini semua keluar di UTBK, di UN, ujian mandiri keluar ini, nak. Ikatan dinas tidak ya. Ini. Nah, apa dia? Ini kata Einstein, benda kalau ada manusia atau benda bisa bergerak seperti kecepatan cahaya, maka nggak kelihatan dia, nah. Panjangnya itu, bentuk manusia itu kalau bisa bergerak dengan kecepatan cahaya nggak kelihatan dia. Nggak kelihatan. Sama seperti sinar matahari nggak kelihatan. Nggak bisa kita lihat dia, nah. Nah, itu dia. Kemudian kata Einstein, waktunya itu kalau ada manusia bergerak dengan kecepatan cahaya, maka dia memiliki waktu yang sangat banyak, awet muda dia, nah. Maka manusianya awet muda. Masanya pun dia tidak akan kurus, tidak akan pernah kurus, nak ya. Karena dia nggak akan lapar, nak. Ini dia. Ini rumusnya, nak. Di bimbel ini kalian sudah dibuat ini. Yakinnya Bapak ini kalian sudah dibuat. Kalau di bimbel mungkin kalian dibuat gini, L sama dengan gini kalian. L sama dengan L0 per gamma. Gini kalian dibuat di bimbel ini. Ini apa gammanya? Gammanya kalau di bimbel mungkin kalian dikasih tahu 1 per akar ini kan. 1 kurang ini. P kuadrat per C kuadrat. Ini. Ini rumusnya. Ini namanya tetapan peran transformasi. Ini dia. Apakah benar teori Einstein ini katanya kalau ada benda mau mendekati kecepatan cahaya nggak kelihatan? Ada, nak. Bisa kita lihat di depan mata kita bisa. Apa contohnya? Pesawat ya. Kalau kalian naik pesawat di Bandara Kuala Namu itu panjangnya bayangkanlah misalnya 80 meter. Tapi coba ketika dia terbang berapa panjangnya? Cuma 10 cm dia, nak. Seharusnya dia di lapangan, kalau dia lagi berhenti, seharusnya 80 meter. Ketika terbang, dia cuma 10 cm. Ngeri kali kan? Kenapa bisa berbeda demikian, Pak? Kata Einstein, dimensinya sudah berbeda, nak. Dimensinya berbeda. Dimensi itu yang membuatnya. Jadi, dimensi orang yang melihat pesawat di bumi, melihat pesawat yang terbang di angkasa itu,
Udah beda dimensinya. Tapi menurut orang yang di dalam pesawat, ternyata pesawatnya nggak ada perubahan, sama aja. 80 meter tadi ya 80 meter ketika terbang. Nah, jadi kenapa bisa kelihatan kecil? Karena dia dimensinya berbeda. Ada tetapan perubahannya, kontraksinya. Yaitu inilah dari Laplace ini, tetapan transformasinya, Laplace-nya. Nah, ini Lorentz ini ya. Nah, itu dia. Bagaimana dengan umur mereka, Pak? Kalau seandainya ada benda bergerak dengan kecepatan cahaya, nah ini dia diilustrasikan. Nah, ini dia. Nah, Bapak buat di sini ini. Nah. Inilah tadi dengan panjangnya tadi kan. Manusia di bumi ini Bapak buat gambarnya. Nah, ini panjang pesawatnya jadi kecil. Nah, ini dia. Nah, ya. Jadi kecil. Nah, ini tadi rumusnya udah Bapak buat ya. Nah, ini. Bagaimana seandainya ada manusia bergerak dengan kecepatan cahaya? Mendekati kecepatan cahaya. Nah, sangat mengerikan, nak ya. Manusianya awet muda, nak ya. Jadi bayangkan nanti Nathanael jadi astronot, si Arjuna pun astronot, ya. Si Estefanus dia nggak jadi astronot misalnya. Si Arjuna dengan si Nathanael terbang ke Mars, si Stefanus tinggal di bumi. Kata Stefanus, si Arjuna dengan Nathanael sudah terbang 1 tahun. Bagaimana menurut si Arjuna dengan si Nathanael? Bayangkan umur mereka sama, 30 tahun misalnya. Setelah kata si Stefanus sudah berangkat si Arjuna 1 tahun. Menurut si Arjuna udah berapa tahun dia? Menurut dia cuma 1 bulan. Nah. Kenapa 1 bulan? Karena kecepatan dia mendekati cahaya. Nah, inilah dia orangnya. Nah, ini dia. Ini si Yona. Di sini Bapak buat Yona. Tadi Arjuna dengan si Estefanus. Nah, siapa yang muda? Coba lihat ini. Siapa yang paling tua? Coba lihat. Yang paling tua itu kan yang ini. Padahal umurnya tadi sama ini. Nah, Stefanus dengan si Arjuna. Ini Stefanusnya, ini Arjuna. Si Arjunanya ternyata umurnya nggak jauh beda. Dia hanya tua dikit. Ini dia konversinya. Kan nggak lebih tua dia, nah. Padahal si Stefanusnya tuh udah tua kali, coba lihat ini. Udah ngeri kali dia, udah pakai lensa dia, nah. Udah habis kepala. Itu dia, nah. Jadi bayangkan, nah, itu masih mendekati kecepatan cahaya. Jadi bayangkan yang ini tadi si Arjunanya kecepatannya masih mendekati kecepatan cahaya. Bagaimana seandainya dia seperti kecepatan cahaya sama, dia akan awet muda sama seperti Tuhan, nah. Enggak tua, enggak muda. Tetap awet dia. Sangat mengerikan, nak ya. Jadi sekarang pertanyaan, Pak, tadi Bapak bercerita kalau manusia mencoba membuat itu, benda bergerak dengan kecepatan cahaya. Iya, manusia sudah bisa buatnya, nak. Sekarang sudah banyak teknologi yang bisa dibuat ke sana ya. Nah, itu dia. Apa tujuannya semuanya itu, Pak? Tujuannya supaya manusia hidupnya ini tidak terlalu terlalu repot, nak. Jadi simple dia, nak. Ini dia. Inilah rumusnya nanti. Ini masanya. Jadi manusia yang terbang itu dengan kecepatan cahaya atau mendekati, dia tidak akan merasa lapar, nak. Ini. Kenapa nggak merasa lapar? Contoh Bapak buat. Dari sini ke Samosir 6 jam misalnya naik bus kalian. Atau naik mobil pribadi kalian misalnya 4 jam lah. Itu kalian naik mobil atau naik bus. Taruhlah 6 jam semuanya. Pasti kalian singgah di Siantar makan BPK. Atau di rumah makan yang nasional. Iya pasti itu kan. Pasti kalian makan di Siantar. Dari Medan ke Samosir pasti singgah di Siantar untuk makan. Coba bayangkan kalian nanti mobil itu atau ditemukan alat, dibuat alatnya seperti yang akan Bapak tunjukkan nanti videonya. Bergerak dengan ini, hampir mendekati kecepatan cahaya. Bayangkanlah, kalian waktunya ke Samosir itu nggak mungkin 6 jam. Nggak mungkin 1 jam, nak. Ya. Palingan dia bisa 20 menit, setengah jam, ya. Udah pasti bisa. Itu dia. Dan kalian tidak akan capek, nah. Nggak capek lagi, makan nggak perlu singgah di Siantar lagi, nah. Ya. Kenapa? Energi kalian nggak banyak yang hilang. Ini. Kalau kata Einstein itu energinya ini
banyak yang bersisa nak. Ah, ini banyak yang bersisa. Banyak kali yang bersisa energi. Makanya Tuhan nggak pernah lelah. Ini dia. Ini dibuat energinya. Lihat ini. E sama dengan MC kuadrat. Ini mirip dengan itu nak. Ini analog dengan ini. E sama dengan MC kuadrat. Kata Einstein ini, kenapa bom nuklir itu daya ledaknya besar? Karena energi yang sisa banyak. Sama seperti ke Samosir tadi, naik bus 6 jam. Bayangkanlah ada itu kendaraan yang tadi Bapak sebut, mendekati kecepatan cahaya kecepatannya, maka nggak mungkin 6 jam, palingan setengah jam. Berarti dari 6 jam tinggal menjadi setengah jam. Berarti ada sisa 5,5 jam. Kan ngeri. Berarti energimu banyak yang tersisa. Ini dia. Itu dia ya. Inilah energinya semua. Ini tinggal masukkan rumus nak. Ini ya. Jadi tinggal masukkan rumus semua dia. Ini Ini untuk pembangkitnya. Nah, itu dia nak ya. Jadi percaya nggak kalian nak? Kalau manusia itu bisa membuat alat itu nak. Tadi Bapak sebutkan kan manusia sekarang ini kata Einstein di masa depannya akan berlomba menciptakan ini sebuah benda yang bisa terbang ya, mendekati kecepatan cahaya. Ini dia. Manusia itu bisa terbang nak, jangan kalian tidak yakin nak. Mobil bisa terbang kan? Udah bisa terbang mobil sekarang nak. Ini dia contohnya Bapak buat nak. Manusia bisa terbang. Coba lihat ini. Ini dia. Ini dia. Coba lihat ini nak. Ini eksperimen mereka. Bagaimana supaya manusia itu nggak perlu capek, nggak perlu mobil lagi nak. Bisa terbang-terbang sendiri. Coba lihat nih. Ini. Bayangkan ini kalau bayangkan si Richard yang pakai ini. Ke Samosir setengah jam ini Richard. Tengok nih coba nih lihat ngeri kan? Ini dia. Ini untuk militer nak ya. Untuk tentara ini dia. Ini membuat robot mereka nak, robot ya. Ini lebih ngeri lagi nak. Coba lihat. Sampai ke ruang angkasa, lihat ini. Lihat itu lewat pencakar langit nak. Berarti Gunung Sinabung lewat nak. Ya. Gunung Sibayak pun bisa kau terbangi nak. Lihat nih yang tadi. Lihat itu Lihat manusia nggak perlu naik boat lagi nak. Nggak perlu naik kapal laut lagi. Terbang dia nak. Lihat nanti. Lihat ini. Mau ke Pulau Jawa kalian kuliah nggak perlu lagi naik kapal laut atau naik pesawat. Lihat ini kalah semua. Lihat ini ngeri kan? Pak. Ngeri kan? Jadi itulah kata Einstein nak. Manusia sekarang berlomba membuat alat yang bisa mendekati kecepatan cahaya dia. Itu dia. Pak, apakah cuman membuat sebuah benda mendekati kecepatan cahaya yang di pikiran Einstein? Enggak, nak. Bukan hanya untuk membuat benda yang bergerak mendekati cahaya, enggak. Membuat benda yang sangat kuat pun udah bisa, nak. Sangat kuat.
Bahkan mau bekerja sendiri boleh. Nah, itulah yang kalian lihat itu, robot ya. Manusia sekarang udah bisa buat robot. Nah, itu dia. Itu dipelajari di relativitas umum nanti dia, nak. Manusia itu udah bisa buat robot sekarang, nak. Seperti yang di Jepang ya. Membuat drone. Nah, nanti yang cewek-cewek, yang perempuan, nggak perlu cuci baju suami. Udah ada baju yang bisa nyuci baju sendiri. Namanya baju nano ya. Jadi kata Einstein, di masa depan manusia itu sudah hidup dalam teknologi nano ya. Jadi teknologi nano sekarang itu masih kulitnya. Ya, masih kulitnya. Yang lebih canggih banyak kali, nak, banyak. Ya. Bayangkan baju bisa nyuci sendiri. Berarti perempuan nggak perlu nyuci baju suami. Terus sekarang perempuan di Eropa banyak nggak mau menikah. Di Jepang pun banyak nggak mau nikah. Laki-laki pun nggak mau nikah. Kenapa nggak mau nikah? Repot urusan rumah tangga katanya. Kenapa? Kalau dia pingin punya anak sudah bisa buat bayi tabung kan? Sekarang udah bisa dibuat bayi tabung, nggak perlu nikah, nak. Ngeri kali sekarang, nak. Bahkan obat kanker, robot sudah bisa dibuat. Robot bisa ngalir di darah kita, nak, untuk mengobatinya. Udah dieksperimenkan sekarang itu ya. Sangat mengerikan sekarang, nak. Itu dia. Bahkan makanya nanti yakinlah akan berhasil itu semua, nak. Akan bisa diciptakan, nak, secara sempurna, nak ya. Secara sempurna. Jadi nanti berlomba, ada namanya nanoteknologi. Itu semua yang berhubungan dengan robot-robot itu. Minyak bumi itu kalau habis nggak usah kalian stres. Sekarang manusia sudah bisa buat mobil listrik. Nggak perlu bensin, nggak perlu solar, nggak perlu. Ngeri kan? Jadi pakai sinar matahari aja. Solar, pakai solar, energi solar, solar energi. Full kan, full energi dia. Jadi nggak perlu bensin, nak. Bayangkan, nak. Itu semuanya idenya lahir dari Einstein, nak ya. Ngeri kan? Itu dia. Jadi nanti mobil bisa terbang. Udah ada di Jerman, di Inggris sudah dibuat itu. Itu tadi yang Bapak buat itu di Inggris, nak. Mereka sudah bisa membuat manusia itu bisa terbang seperti Iron Man. Itu dia. Bahkan senjata pun udah ya sekarang ya. Nggak perlu butir peluru lagi, nak. Cukup laser, sinar aja ditembak-tembak, nak. Seperti yang di Jerman kan? Laser semuanya. Itu dia. Sangat mengerikan. Jadi Einstein ini adalah, teori Einstein adalah teori membuka rahasia alam semesta ya. Dia yang membuka kulitnya, nak. Itu dia. Jadi coba bayangkan, ada nggak yang lebih canggih dari Einstein sesuai dengan teori Einstein? Ada, nak. Namanya Stephen Hawking. Ada filmnya kan? Film Stephen Hawking itu kan. Bayangkan orang yang sudah mati ternyata otaknya masih bisa dipakai ya. Jadi otaknya itu masih hidup, bisa dihubungkan ke komputer, nak. Orang yang sudah mati ternyata otaknya belum mati, nak, bisa dihidupkan kembali menggunakan komputer. Stephen Hawking dia, nak. Oke, itu dia ya. Sangat ngeri. Itu dia. Oke, ada pertanyaan kalian tentang yang Bapak sajikan? Pak. Iya, Richard. Berarti kalau kecepatan cahaya itu bisa menembus apa, Pak? Ruang waktu itu. Benar sekali, nak. Iya, benar. Makanya Tuhan bisa ada di mana-mana, nakku. Makanya lahir mesin waktu, nak. Tahu kalian mesin waktunya? Bukan mesin waktu untuk kembali ke masa lalu, nak. Bukan. Di zaman sekarang. Itu dia, nak. Bayangkan nanti dari sini ke bulan, seharusnya misalnya dia 1 tahun kan dari sini ke bulan, astronot. Dia nggak perlu satu tahun lagi, nak. Cukup 1 minggu. Mungkin 1 hari. Bayangkan nanti kalau baju itu, coba lihat baju tadi, nak. Baju tadi itu coba lihat, baju terbang tadi kan. Manusia nanti bisa terbang ke semua alam semesta. Bisa semua. Itu dia. Tapi pertanyaan, apakah Anda dikasih pakai bajunya? Hanya 1 orang nanti yang hanya 1 orang nanti yang bisa menguasai itu, nak. Dan kita beli kepada dia. Itulah nanti antikristus, nak ya. Antikristus, nak ya.
Cuman dia yang bisa menjualnya, nak. Kalian hanya beli. Nah, itu dia. Oke, ada pertanyaan lagi, Richard? Itu dia ya. Pak, Ah, berarti Pak, cahaya itu kalau kecepatan sangat besar, berarti menembus ruang angkasa kan Pak? benar sekali. Iya, Ruang- semua alam semesta. Iya, pertanyaannya? Berarti Pak, kalau gitu bisa lah diukur berapa misalnya ini kalau kita pergi ke atas bumi itu apa yang di sana kan berarti bisa diukur dengan cahaya itu ya Pak. Iya, bisa, iya. Jarak bumi ke matahari kan bisa diukur, nak, 150 juta kilometer. Oke Pak. Ah, gitu dia, nak. Jadi nanti kalau sudah ditemukan manusia itulah. Ah, iya ya. Jadi nanti nggak perlu lagi bahan bakar, nakku. Iya, nggak perlu. Ah, itu dia. Apa contoh yang paling sederhana sebelum lahir teknologi yang bisa terbang-terbang manusia kemana-mana itu? Nggak usah jauh-jauh, nak. Lihat aja diri kalian, nak. Bapak bisa ngomong sama kalian sekarang, kan? Jarak jauh kita loh, nak, bisa ngomong, nak. Ini namanya teknologi kuantum. Apa contohnya lagi, Pak? Gigi. Coba lihat gigi. Dulu kalau gigi kita busuk ditambal, waktu SD, itu kan tambalannya hitam, nak. Kalau sekarang coba, warna apa? Sama seperti gigi putih. Kayak mana gigi kita? Putih dia, nak. Nah, itu contoh yang paling sudah itu 100%. Yang kedua apa 100%-nya, Pak? Operasi. Yang cewek-cewek melahirkan sekarang, coba lihat yang perempuan sekarang. Nggak mau lagi melahirkan normal semua sekarang. Kenapa? Lebih enak operasi. Kalau operasi zaman dulu kan, itu kalau 3 dia di belah kanan, belah kiri, belah bawah gitu kan. Kalau sekarang cukup 1 lubang aja. Belah aja di bawah udah cukup. Tinggal tempel lagi. Dulu kan dijahit-jahit gini kan, cep. Sekarang kayak mana? Dilem. Dilem dia, nak. Coba tanya yang orang tuanya dokter. Iya. Dilem dia kan, ngeri, nak. Jadi kalau mau melahirkan lagi dia, ya buka lemnya. Sep. Ah, dokternya tinggal buka lem itu. Wah, itu dia, nak. Sangat canggih, nak. Makanya kata Einstein di masa depan manusia itu menjadi manusia yang aneh, nak. Karena semua bisa dibuat. Obat kanker ditemukan, obat HIV ditemukan. Nah, akan ditemukan semua obat penyakit, nak. Nah, itu kata Einstein. Semua akan ditemukan obatnya. Makanya nanti hanya 1 orang yang bisa mengendalikan itu semua. Dan hanya 1 orang penjualnya. Nah, dia yang megang kuncinya, nak, ya. Itu dia. Ada pertanyaan, nakku? Pak, satu lagi Pak. Ah, Berarti Einstein tahulah kapan kiamat ya Pak. kalau Dia dari kan bisa hitungan dia tahu, nak. Iya, benar. Dia tahu. Bisa diprediksinya umur bumi ini, bisa. Tadi kan Bapak bilang sama kalian kan, kalau 2 orang astronot lebih awet muda 1 orang yang terbang itu kan? Makanya Tuhan itu abadi, nak, awet muda. 1 hari bagi Tuhan berapa tahun bagi manusia? Siapa yang rajin gereja pasti tahu jawabannya. 1 hari bagi Tuhan 1000 tahun bagi manusia. Ada di Alkitab. Coba kalian buka nanti. Kalau nggak percaya kalian, bacot aja Bapak ini. Enggak, nak. Lihat nanti di Alkitab. 1 hari bagi Tuhan, 1000 tahun bagi manusia. Kenapa? Karena Tuhan bergerak dengan kecepatan cahaya, nak. Dia nggak pernah merasa lelah, bayangkanlah. Dari sini ke Eropa cuman 0,00000000 capek Bapak bilangnya, nak. Nggak sampai 1 detik dia udah nyampe di sana-sana. Nah, ngeri. Oke, ada pertanyaan lagi? Oh, udah mau habis pula ini timingnya. 40 menitnya. Oh, cepat kali, nak. Mana tahu tiba-tiba nanti jangan lupa kalian absensi, nak, ya. Di Google Classroom. Tiba-tiba lockdown ini. Langsung absen kalian di Google Classroom itu. Cek absenmu isi. Kalau contoh soalnya ini nanti Bapak kirim